Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Larva Supplier. Di video kali ini kita akan nge-breakdown tentang pembuatan cafe kopi plus 2. Sebenarnya ini di cafe kopi plus 2 ini kita udah jalan hampir sebulan lebih prosesnya. Nah, kali ini gue bakal ngasih tahu step awalnya. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya kembali saya mengingatkan untuk jangan lupa subscribe, like, dan jangan di-share karena ini rahasia. Bersama Larva Supplier, mulai sama kita opening dulu. Kembali lagi di channel Larva Supplier. Kita lagi ada di lokasinya nih. Lokasinya ada di bawah ini untuk alamatnya. Dan sekarang lagi pengerjaan interior. Dan bagaimana interiornya dan bagaimana yang udah selesai apa aja. Jadi kita bakal lihat di video kali ini. Untuk vlog pertama, hari pertama lah hitungannya ini. Kita lihat apa aja yang udah selesai. Ayo, come on. Untuk di desainnya, desain awalnya, ya, ini tuh jadi smoking area. Dan untuk di sebelah saya ini adalah ruang utama. Dan di sini nih smoking area nanti bakalan jadi best of view dari cafe kopi plus 2 ini. Untuk sementara yang udah selesai pada hari ini adalah ini nih, pintu masuk. Jadi ini tuh niatnya nanti kaca. Ini kaca nanti Mas ya? Nanti ini kaca. Terus pintu masuknya ini, pintu masuk utama. Ya, sementara baru jadi seperti ini. Oke. Untuk yang tadi itu adalah tempat parkir. Jadi pintu masuk di sebelah situ dan itu parkir area dan masuk lagi ke kafenya ke sini nih. Jadi smoking area dan baru ruang utama dari cafe itu sendiri. Oke, balik lagi. Kemarin gue udah ngejelasin kan di video sebelumnya. Gue udah ngasih tahu tempatnya juga, terus proses apa yang udah selesai di hari itu. Hari itu selesai di pembuatan interior. Yang baru selesai tuh meja bar sama kursi yang udah selesai. Dan kali ini gue bakal ngejelasin bagaimana awal prosesnya membuat cafe kopi plus 2. Oke, gue bakal ngejelasin satu persatu dulu. Yang pertama harus kita pikirin sebenarnya, pertama kali yang kita pikirin tempat sih. Terlepas dari menu yang enak, luasnya tempat juga berpengaruh, dan suasana juga berpengaruh. Untuk kasusnya di kopi plus 2 ini, kalau menurut gue pribadi, sepengalaman gue, untuk sebuah cafe kopi plus 2 ini, melihat dari jalannya, kecepatan kendaraan itu rata-rata di situ lebih dari 25 km per jam. Jadi kalau menurut gua, kendaraan yang daerah yang dengan kecepatan kendaraan seperti itu kurang bagus untuk mendirikan sebuah cafe. Kenapa? Karena lalu lalangnya yang terlalu cepat. Gue sih pengen banget nyaranin ke ownernya Kopi Plus 2 untuk membuat sebuah polisi tidur di daerah situ. Tapi nggak tahu ya apa Pemda ngizinin atau enggak, gue kurang tahu. Tapi kan banyak juga kayak di depan-depan Indomaret biasanya. Alasan utama dia membuat sebuah polisi tidur adalah untuk memperlambat kendaraan. Dengan harapan lebih banyak orang yang nengok ke situ dan berhenti di situ. Karena kecepatan kendaraan tuh untuk di jalan raya berpengaruh terhadap sebuah tempat. Itu yang pertama. Tapi kan susah ya kita menentukan tempat yang ideal banget. Gimana cara antisipasinya? Antisipasinya adalah membuat sebuah konsep di kafenya menjadi lebih mudah dilihat di antara bangunan-bangunan yang lain. Seperti kita mainin warna, atau kita lebih terang. Biasanya tuh yang lebih terang tuh counter. Biasanya dia mendirikan sebuah counter di situ, yang dia pakai tuh lampunya ngejreng banget di antara yang lain. Jadi mata bakal lebih gampang melihat ke daerah situ. Itu sepengalaman saya. Tapi di kasusnya Kopi Plus 2 ini, karena ownernya sudah memiliki sebuah tempat dan niatnya itu bukan untuk kafe awalnya, untuk kantor, tapi pengen ada kafenya. Jadi ya kita mau nggak mau yang kita pakai adalah konsepnya. Tapi kalau untuk jalannya saya rasa kurang bagus itu untuk mendirikan sebuah kafe karena terlalu cepat gitu. Kemarin saya datang ke sana sekitar jam 6 pagi sama jam 5 sore. Itu emang padat, macet karena
jam pulang pabrik sama datang pabrik. Kebetulan situ dekat Toray Group, pabrik Toray Group. Tapi setelah itu mulai sepi, kendaraan tuh mulai cepat. Jadi dari segi tempat menurut saya kurang ideal untuk Kopi Plus 2 ini. Solusinya kita membuat cafe itu lebih mudah dilihat. Kayak ntar depannya itu kita kasih reklame yang agak maju ke depan, tapi tetap ngikutin aturan undang-undang untuk tidak membangun apapun di atas jalan atau trotoar. Berikutnya, setelah kita memikirkan lokasi, berikutnya kita memikirkan konsep. Di sini di kasusnya Kopi Plus 2 ini, ownernya yang bernama Pak Kim dan Ibu Elizabeth pengen banget kafenya ini memiliki suasana yang homey seperti yang saya bilang di video sebelumnya. Pokoknya kenyamanan customer itu lebih diutamakan. Oke, kita masuk ke konsepnya nih. Untuk konsep homey, yang gua pakai sih pengennya warna putih. Sebelumnya di pembicaraan sebelumnya gitu. Jadi gua ketemu sama ownernya untuk konsultasi masalah kafenya seperti apa yang mau, referensi kafenya seperti apa yang dia mau. Dan gue juga ngebahas tentang budgetnya berapa kira-kira anggarannya yang dimiliki ownernya untuk project Kopi Plus 2 ini. Alhasil sebelumnya namanya itu bukan Kopi Plus 2. Tapi namanya itu 2 Jiwa. Kenapa jadi Kopi Plus 2 nanti gue bahas di pembuatan logo. Jadi ada ntar ceritanya. Tapi gue bahas dulu tentang konsepnya. Konsepnya seperti itu ya, homey. Dan abis itu masuk ke desain tata letak. Pemanfaatan ruang dan memaksimalkan ruang yang ada. Yang terpenting dari di desain tata letak ini adalah memaksimalkan tempat agar lebih efisien tentunya. Kayak misalnya customer mau ke kamar mandi dan baristanya movingnya juga gampang gitu, mau ke belakang, mau ke depan tuh gampang banget. Terus ruang tunggunya, kasirnya di mana, dan pintu masuknya di mana. Terus kayak spot-spot yang jadi best view di cafe itu di mana letaknya. Kita bahas di desain tata letak. Tata letaknya seperti ini sebelumnya. Dia tuh agak miring gitu sebelumnya. Oh ya, gue jelasin juga nih. Untuk kontur bangunannya tuh di kasusnya Kopi Plus 2 ini dia agak mengecil ke dalam gitu. Jadi depannya besar, makin ke dalam tuh makin kecil. Jadi dia agak miring gitu, nggak lurus. Jadi ini sebuah masalah juga karena ketika kita mendesain tata letaknya, kita harus mikirin juga kontur bangunannya supaya lebih efektif dalam memanfaatkan ruang. Oke, akhirnya sebelumnya seperti ini. Alasannya pengennya tuh ada Gojek atau Grab yang datang untuk ngambil pesanan itu di jendela aja gitu, di tempat smoking area, nggak usah masuk ke dalam. Tapi menurut gua ketika konsepnya seperti ini banyak space kosong yang jadi terbuang percuma gitu. Jadi akhirnya gua ngikutin konsepnya franchise-nya PHD untuk baristanya di sebelah sini nih baristanya. Dan untuk meja-meja bangku-bangku untuk customer di sebelah sini. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi gue pengennya gini. Tapi gue konsultasi juga apakah ownernya mau seperti ini. Balik lagi, semua keputusan ada di owner. Gue cuman berusaha untuk memaksimalkan tempat itu supaya lebih efektif. Oke, setelah itu gue memikirkan kamar mandinya di mana gitu. Baristanya bagaimana gitu. Akhirnya di tempat yang gue buat nih, di center letak yang gue buat, karena di belakang itu ada wastafel, jadi gue pengennya barista ke wastafel itu deket gitu, dan ke kamar mandi gitu nggak harus ngelewatin customer. Kalau yang sebelumnya itu yang seperti ini, dia tuh harus ngelewatin customer gitu, dan menurut gue itu nggak efektif gitu buat si barista itu. Jadi movingnya nggak fleksibel. Jadi gue buat seperti ini gitu. Dan akhirnya disetujui sama Pak Kim dan Ibu Elizabeth untuk seperti ini. Dan alhasil konsepnya di tata letak sudah selesai. Walaupun kita emang dari tim Arva Supplier melalui proses yang cukup panjang, hampir ada 3 minggu lah untuk memikirkan konsep tata letak ini. Setelah itu kita baru masuk ke desain interior. Jadi di sini adalah isinya referensi untuk owner melihat desain interior yang cocok untuk kafenya. Interiornya seperti apa, sesuai konsep yang tepat gitu, homey, sama kenyamanan customer, berasa seperti di rumah gitu, nyaman tentunya. Setelah itu owner setuju untuk desain interiornya, baru kita membahas tentang anggaran. Untuk anggaran sendiri ya tentunya bukan dengan saya pembahasannya. Saya hanya sebagai desainer untuk kafenya sendiri.
Setelah anggarannya selesai, anggarannya keluar, mereka rundingan lah antara owner dari Arfa Supplier dan ownernya Kopi Plus 2 ini. Anggarannya turun, baru kita mulai membuat Oke, lampunya mati karena terbakar. Ini terbakar nih, jadi nggak usah pakai lampu, jadi agak gelap ya, nggak masalah lah ya. Yang penting materinya bagus. Oke, lanjut sampai mana tadi? Sampai interior ya. Oke, sampai interior. Jadi setelah anggarannya keluar, baru gua ngasih interior apa yang pas untuk kafenya. Gua kasih, gue lempar semua nih. Setelah itu baru kita masuk ke pembuatan interiornya. Dan kemarin adalah pembuatan interior. Yang terakhir gua lihat adalah pembuatan meja bar. Jadi yang seperti kawan-kawan lihat juga itu lagi pembuatan meja bar. Jadi gue bakal ngasih tahu prosesnya dari awal sampai selesai. Saran dari gue untuk membuat sebuah cafe adalah yang dipikirkan tadi adalah sebuah tempat. Kayak kecepatan kendaraan, terus banyaknya kendaraan yang lewat juga berpengaruh untuk sebuah tempat. Walaupun emang terkadang ada tempat yang sepi banget, tersembunyi tapi rame gitu. Kalau seperti itu kasusnya kita lihat sepertinya bagaimana marketingnya, banyak faktor. Bagaimana dia atau udah lama banget, sampai 3 tahun, 5 tahun tetap buka, konsisten buka gitu. Berpengaruh juga untuk cafe itu sendiri. Jadi sepengalaman gue yang paling utama adalah tempat sih. Kayak saran gue kalau untuk membuat sebuah cafe ya lebih baik di pusat-pusat kuliner kayak di food court atau pusat-pusat kuliner di daerah kalian gitu, di kota kalian. Dan untuk persaingannya lebih baik di konsep gitu. Ada kasus nih, coba. Ada kalau gue kan di Tangerang nih. Di Tangerang dulu ada sebuah cafe yang konsepnya lain daripada yang lain. Kayak lu makan di sebuah tenda untuk lu camping gitu. Dan nuansanya nuansa outdoor, nuansa camping. Untuk menunya sendiri nggak terlalu aneh gitu. Kayak dia makan Indomie aja gitu. Indomie di spesialin gitu. Ada tambahannya gitu. Ada racikan dari kokinya sendiri. Cuman yang jadi membuat dia rame itu tentunya dan membekas di para customer karena konsepnya. Jadi yang kita pikirin berikutnya setelah menentukan tempat, yang kita pikirin konsep gitu. Konsep yang unik menjadikan kita beda daripada kafe yang lain. Kayak contohnya misalkan kita buat di food court gitu. Apa yang membedakan kita daripada kafe-kafe yang lain? Ya tentu konsepnya. Bisa aja kita pakai konsep kayak main game-game jadul gitu. Jadi atau ini konsep lucu banget nih, lu nggak boleh bawa handphone gitu. Handphone disita karena mayoritas ke kafe pasti bawa handphone. Handphonenya kita sita gitu, diambil sama pemilik kafe, ntar dibalikin, bukan diambil jadi hak milik. Jadi kita sediain permainan jadul gitu kayak congklak atau monopoli yang bisa main bareng-bareng sama keluarga atau teman-teman. Tapi kayak gitu udah banyak juga sih yang seperti itu. Ya kayak gitu atau nuansa horor kan. Dulu ada sempet viral tuh kafe yang temanya horor gitu. Baristanya pakai pocong gitu misalkan. Terus waitersnya pakai baju kuntilanak. Makanan itu makanan bentuknya kuburan kayak gitu-gitu. Jadi konsep merupakan salah satu yang penting juga, komponen yang penting selain marketing ya tentunya. Apalagi sekarang di era digital, untuk marketing di dunia online tuh udah gampang banget kan, lebih gampang terekspos. Oke, untuk setelah kita ngebahas tentang interior dan konsep juga, gue ngejelasin tentang konsep. Di kasusnya Kopi Plus 2 ini konsepnya adalah homey, udah itu aja. Terus kenyamanan customer lebih diutamakan. Jadi ya tone-nya, warnanya yang dipakai adalah warna-warna yang adem, yang enak dilihat juga sama mata. Jadi seperti itu kurang lebih. Oke, sampai sini aja video kali ini. Habis itu kita di video berikutnya gue bakal ngejelasin tentang pembuatan sebuah logo di Kopi Plus 2 ini. Bagaimana prosesnya dan caranya bagaimana gua membuat sebuah logo atau tim Arfa Supplier membuat sebuah logo. Tunggu videonya. Ya sekali lagi gue mengingatkan untuk jangan lupa subscribe, like, dan jangan di-share karena ini rahasia. Bersama Arfa Supplier, mulai sama. Lanjut di video berikutnya.